Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menentukan bayangan suatu garis atau kurva yang dikenai transformasi geometri refleksi untuk X sama dengan K, atau X sama dengan H, dan Y sama dengan K. Nah, gimana cara menyelesaikan soal model ini? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Nah, nanti kita bahas dua soal ya, tentang refleksi terhadap garis atau kurva. Oke, sekarang langsung saja ya, kita mulai. Perhatikan untuk materinya ya. Oke, misalkan kita punya koordinat awal X, Y ya, direfleksi terhadap garis X sama dengan H, maka itu bayangannya itu adalah 2H dikurangi X, Y. Berarti Y-nya tetap, yang berubah hanya X-nya. Nah, kalau kita punya titik X, Y, direfleksi Y sama dengan K, gitu ya, maka bayangannya itu adalah X, 2K dikurangi Y. Nah, jadi X-nya tetap, yang berubah Y-nya. Itu ya caranya ya. Oke, sekarang kita terapkan langsung aja ya. Nah, soal yang akan kita bahas ini ada dua soal ya. Tentukan bayangan garis atau kurva jika direfleksi garis berikut. Yang pertama, garis 3X dikurangi 5Y dikurangi 15 sama dengan 0 direfleksi terhadap garis X sama dengan 7. Kemudian yang kedua, kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 4 direfleksi garis Y sama dengan minus 3. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, tadi rumusnya ini ya, jika kita punya X, Y, kita misalkan dulu X, Y direfleksi terhadap garis X sama dengan H, bayangannya apa? 2H dikurangi X, Y. Nah, sekarang kita misalkan dulu X, Y itu direfleksi terhadap garis X sama dengan 7. Misalkan X, Y terdapat pada garis I tadi ya. Nah, jika X, Y direfleksi terhadap garis X, 7, X sama dengan 7, maka bayangannya kita gunakan rumus, jadi 2 dikali 7 dikurangi X, ya, Y. 2 dikali 7 itu berapa? 14. Oke, sehingga menjadi 14 dikurangi X, Y. Nah, berarti kita menganggap ini X aksen dan Y aksennya. Gitu ya. Oke, berarti di sini diperoleh X aksen sama dengan 14 dikurangi X, sementara Y aksennya itu sama dengan Y. Nah, setelah itu coba kita balik ya. Di sini kan tadi X aksen ya. Nah, sekarang kita balik sehingga menjadi X sama dengan berapa? Atau Y sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, kalau X aksen sama dengan 14 dikurangi 7, maaf, 14 dikurangi X, maka X-nya itu sama dengan 14 dikurangi X aksen. Oke ya. Sementara ini Y aksen sama dengan Y, maka kita balik aja Y sama dengan Y aksen. Ya, tidak pengaruh ya. Nah, ini modal yang kita punyai adalah ini. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita substitusikan aja X dan Y ini ke persamaan mula-mula untuk mencari bayangannya. Nah, sekarang pada soal tadi, kita peroleh apa? Kita dapat diperoleh 3X dikurangi 5Y sama dengan 15 sama dengan 0 ya. Ini persamaan mula-mula. Nah, untuk mencari bayangannya, substitusikan X dan Y ini ke persamaan ini. Ya, X-nya diganti 14 dikurangi Y aksen, Y-nya kita ganti dengan Y aksen. Nah, sekarang coba kita ganti 3X, berarti X-nya kita ganti 14 dikurangi X aksen. Kemudian Y-nya ini 5Y ya, 5Y kita ganti menjadi 5Y aksen, kemudian dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita sederhanakan aja yang ini ya, 3 dikali 14 itu 42 ya, kemudian ini 3 dikali minus X aksen itu minus 3Y aksen, ini tetap ya minus 5Y aksen dikurangi 15 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan menjadi minus 3Y aksen dikurangi 5Y aksen, ini 42 ya, 42 dikurangi 15 itu kan 27. Sehingga menjadi plus 27 sama dengan 0. Nah, kalau mencari bayangannya itu cuma kita hilangkan apa? Tanda aksennya ini aja ya. Berarti untuk memperoleh bayangannya itu kita tinggal menghilangkan tanda aksen ini. Sehingga kita peroleh apa? Minus 3X dikurangi 5Y ditambah 27 sama dengan 0. Nah, ini sebetulnya sudah diperoleh bayangan dari persamaan mula-mula tadi yang direfleksi terhadap garis X sama dengan 7. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita kalikan dengan minus ya, biar ini menjadi positif. Sebetulnya ini sudah selesai, nggak apa-apa ya. Berarti kalau kita mencari bentuk yang lebih baik lagi, ini kita kalikan minus saja. Kedua ruas kita kalikan minus 1, sehingga menjadi 3X ditambah 5Y dikurangi 27 sama dengan 0. Ya, berarti ini dikalikan minus 1. Nah, ini bayangan akhir adalah 3X ditambah 5Y dikurangi 27 sama dengan 0. Oke ya, ini adalah bayangan dari garis yang
direfleksi X sama dengan 7. Nah, sekarang kalau yang soal nomor 2 gimana? Tadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Oke, di sini misalkan dulu X, Y direfleksi Y sama dengan K, bayangannya adalah X, 2K dikurangi Y. Nah, pada soal tadi kurva itu direfleksi terhadap Y sama dengan minus 3 ya. Jadi kalau kita punya X, Y, kita misalkan dulu X, Y direfleksi terhadap Y sama dengan minus 3, bayangannya itu adalah X, 2 dikali minus 3 dikurangi Y. Nah, 2 dikalikan minus 3 itu kan minus 6, sehingga menjadi X, minus 6 dikurangi Y. Nah, ini anggap saja X aksen dan Y aksennya. Oke, berarti kita peroleh X aksen itu sama dengan X, sementara Y aksennya itu sama dengan minus 6 dikurangi Y. Langkah berikutnya ini kita balik aja sehingga menjadi X sama dengan X aksen, yang satunya Y sama dengan berapa? Ya, min Y aksen dikurangi 6. Gitu ya, paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita cari bayangannya dengan cara apa? Mensubstitusikan X dan Y ini ke persamaan mula-mula. Pada soal tadi, persamaannya diketahui Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 4. Nah, sekarang kita ganti aja X-nya dengan berapa? X-nya dengan X aksen, Y-nya dengan minus Y aksen dikurangi 6. Oke, Y di sini kita ganti dengan minus Y aksen dikurangi 6. X di sini kita ganti dengan X aksen. Ya, ini 5X, berarti 5X aksen dikurangi 4. Kita sederhanakan menjadi minus Y aksen sama dengan ini X aksen kuadrat, ya. Ini 5X aksen, ini dikurangi 4. Nah, minus 6 ini kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi plus 6. Atau kita sederhanakan lagi menjadi min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 5X aksen ditambah, ini hasilnya 2 ya, minus 4 ditambah 6 itu 2. Nah, ini untuk mencari bayangannya, berarti kita hilangkan tanda aksennya, ya, sehingga menjadi minus Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X plus 2. Nah, di sini sebetulnya sudah selesai ya. Kita sudah menemukan bayangan kurva yang direfleksi garis Y sama dengan minus 3. Nah, ini biar menjadi Y, ya. Minus Y ini biar menjadi Y, berarti kita kalikan dengan minus 1. Kedua ruas kita kalikan dengan minus 1. Ya, sehingga menjadi Y sama dengan berapa? Ya, Y sama dengan minus X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2. Nah, ini adalah bayangan kurva yang direfleksi terhadap garis Y sama dengan minus 3. Oke ya, jadi sampai sini sudah selesai. Oke, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang refleksi dari kurva atau garis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.